Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini akan menjelaskan atau memberikan judul sebuah Masjid Al-Imtijaz dan Lautsi Kota Bandung yang bertemakan Alkulturasi ya. Sebelumnya kami berdua akan memperkenalkan diri. Yang pertama akan oleh Rizky ya. Nama saya Rizky Muhammad Akbar, lahir di Kota Bandung. Saya Muhammad Akbar Aprilianto, lahir di Kota Bandung tahun 2000. Perjalanan saya dari karir SD hingga SMK cukup ya banyak kesan-kesannya ya. Sambil keliling Kota Bandung, ternyata di daerah Kota Bandung ada salah satu masjid yang cukup mencolok bagi saya, terutama rekan saya ini. Betul tidak? Betul. Ya, jadi gini, masjid itu sebuah masjid tapi bertemakan seperti Tionghoa ya, warnanya merah. Jadi itu masjidnya seperti apa? Baik, kalau begitu kita akan jauh lebih dalam lagi melihat dan menjelaskan beberapa masjid yang tadi sebelumnya sudah disebutkan. Berikut alamat masjidnya akan dijelaskan oleh Rizky. Itu Masjid Lautsi 2, Jalan Tamblong nomor 27, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan Masjid Al-Imtijaz, Jalan ABC nomor 8, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Jawa Barat. Jadi, eksistensi etnis Muslim Tiongkok di Bandung dapat ditelusuri melalui beberapa aspek. Satunya adalah masjid yang berlagam Tiongkok. Implementasi budaya Tiongkok pada Masjid Lautsi 2 dan Masjid Al-Imtijaz yang mengandung arsitektur kelenteng membuat keberadaan jejak Muslim Tionghoa di Bandung semakin jelas. Masjid Lautsi dan Masjid Al-Imtijaz mengadaptasi unsur budaya Arab, Islam, dan Cina, yang akibatnya terjadi alkulturasi pada kedua bangunan suci tersebut, menyiratkan toleransi budaya yang terjadi di masyarakat Kota Bandung. Kita ingin memperkenalkan bahwa Cina itu, Islam itu juga terbuka buat etnis Cina. Islam itu sangat terbuka dan menerima bagi kalangan Tionghoa, karena selama ini tuh ada terkesan orang Tionghoa itu tidak cocok untuk Islam begitu. Nah, dengan kita menampilkan ciri khas Cina ini, dengan sendirinya memperlihatkan kepada masyarakat Tionghoa kita, teman-teman kita, saudara-saudara yang non-muslim, bahwa Islam itu sangat terbuka, open buat teman-teman. Jadi, kedua masjid tersebut memiliki perubahan akulturasi budaya yang terjadi akibat interaksi dua budaya, di mana pengaruh suatu budaya ini masuk dan diterima di budaya lain, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khas dari budaya yang sebelumnya. Masuknya Tiongkok ke Indonesia membuat etnis tersebut menyebar pada titik kota di Indonesia. Salah satu kota yang didatangi etnis Tiongkok adalah Bandung.
Berdasarkan data yang terdapat di Museum Chinatown yang berlokasi di Jalan Klenteng nomor 41, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Dan pada salah satu di bagian temboknya disebutkan bahwa bangsa Tiongkok pertama kali datang ke Bandung ialah pada saat terjadi perang di Penogoro pada tahun 1925. Bentuk alkulturasi yang terjadi pada bangunan-bangunan suci tidak jarang ditemukan. Hal ini terjadi karena Indonesia yang merupakan negara multikultural. Bukti-bukti arkeologis dan antropologis menunjukkan bahwa kontak budaya antara Cina dan penduduk Indonesia sudah berlangsung berabad-abad. Bukti-bukti ini tampak dari arsitektur dua masjid yang ada di Kota Bandung. Perpaduan budaya Islam dan budaya Tiongkok pun tercermin pada dua masjid di Bandung, yakni Masjid Lao Tse II dan Masjid Al-Imtijaj. Kedua masjid ini sama-sama memiliki gaya arsitektur khas Tiongkok. Masjid Lao Tse pertama kali didirikan bukanlah di Bandung, melainkan di Jakarta oleh Yayasan Haji Karim Oi atau YHKO pada tanggal 9 April 1991. Giat dalam mendakwahkan ajaran agama Islam bersama tokoh-tokoh besar Indonesia seperti Soekarno, Buya Hamka, dan lainnya. Pada awal pembangunannya, masjid dan arsitektur Tiongkok ini belum memiliki nama sebagai identitasnya, mengingat masyarakat pribumi yang selalu terbilang figuritas dalam menilai, banyak yang menyebut masjid ini dengan nama Lao Tse. Pendiri Masjid Lao Tse II Bandung yang dibangun pada tahun 1997 adalah Haji Karim Oi atau disebut Oi Jeng Hen. Beliau adalah seorang tokoh Muhammadiyah atau mantan anggota Parlemen Republik Indonesia dan pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Haji Karim Oi adalah seorang Muslim Tionghoa. Tadinya, beliau bukanlah seorang Muslim, tetapi berkat panggilan hati yang kuat untuk mendalami Islam. Akhirnya, pada tahun 1930, beliau resmi menjadi mu'alaf. Sejak pertama berdiri hingga kini, Masjid Lao Tse II Bandung masih menempati ruko kontrakan di Jalan Tamblong nomor 27 Bandung. Beragama. Keluarga kami bukan keluarga Islam. Tapi nenek saya adalah seorang Muslim, kakek saya dari daratan, seperti itu. Nah, ayah saya karena ditinggal oleh kedua orang tuanya masih balita, ya istilahnya di bawah umur balita, di bawah 5 tahun. Jadi ibu bapaknya meninggalkan dari usia masih kecil, seperti itu. Jadi kurang dari segi Islam itu seperti apa, nggak ada yang tahu seperti itu. Tapi di saat saya mau menerima Islam sebagai agama, ayah saya mengizinkan. Masjid Lao Tse II Bandung dibangun seperti kelenteng dengan tujuan agar etnis Tionghoa yang datang ke tempat ini merasa lebih nyaman dengan suasana masjid yang seperti kelenteng. Karena menurut pengurus masjid, Jesslyn, yang juga seorang Muslim Tionghoa, ketika orang Tionghoa pertama kali masuk ke masjid, mereka merasa asing dan takut untuk pergi ke masjid, biasa karena masih adanya diskriminasi. Selain itu, adanya stereotip tentang orang Tionghoa yang eksklusif juga menjadi jurang pemisah antara Islam dan Tionghoa. Dilanjutkan dengan Masjid Al-Imtijaj. Masjid Al-Imtijaj adalah masjid dengan arsitek budaya Tionghoa sehingga dapat disebut kelenteng berkubah. Dari kejauhan sudah terlihat
Nuansa merah menyala dari bangunan masjid. Dengan ciri khas arsitektur Tionghoa, bangunan masjid sangat menarik perhatian setiap orang yang melintas di Jalan Banceu. Pembangunan masjid ini berawal dari keinginan mantan Gubernur Jawa Barat, HR Nuriana, dan dibuka untuk umum pada 6 Agustus 2010. Masjid Al-Imtijaj dimaksudkan untuk memperkaya seni masjid dengan budaya Tiongkok dan meningkatkan khasanah pembauran etnis Tionghoa Islam dengan umat Islam lainnya. Tim arsitek pembangunan masjid dikomandoi oleh Insinyur Dani Suwardani, MBA, yang dikenal sebagai arsitek yang banyak membangun masjid, termasuk Masjid At-Tawan Puncak Bogor. Masjid Al-Imtijaj mempunyai arti pembauran atau dalam bahasa Tionghoa yaitu Ronghe. Pembangunan masjid berkapasitas sekitar 200 orang itu diprakarsai oleh mantan Gubernur Jawa Barat R. Nuriana dengan tujuan menyatukan komunitas Muslim Tionghoa yang banyak bermunculan di kota Bandung, seperti Persatuan Islam Tionghoa Islam atau PITI, Keluarga Persaudaraan Islam atau KPI, dan Yayasan Ukhuwah Mu'alaf Indonesia atau YUMI. Komunitas-komunitas itu kemudian disatukan dalam sebuah organisasi yang diberi Ikatan Persautuan Tionghoa Islam atau IPTI yang mendorong rencana pembangunan Masjid Al-Imtijaj. Kesimpulannya yaitu toleransi terhadap multikulturalisme di Indonesia tercermin pada bentuk arsitektur bangunan suci yang menyerap unsur-unsur budaya lainnya. Hal ini menyiratkan bahwa bentuk penerimaan masyarakat terhadap unsur budaya lain cukup tinggi. Perpaduan budaya Tiongkok, Islam pada Masjid Lao-Tse II Bandung, dan Masjid Al-Imtijaj menjadi bukti bahwa budaya yang dibawa oleh Muslim Tiongkok yang bermigrasi ke Bandung dapat diserap oleh masyarakat sekitar, sehingga diimplementasikan ke dalam arsitektur bangunan suci masjid. Unsur-unsur budaya yang terdapat pada kedua masjid tersebut tetap tidak menghilangkan ciri khas masjid secara umum, hanya penambahan ornamen dan unsur-unsur budaya Tiongkok pada beberapa bagian masjid. Hal ini tentu menyiratkan bahwa kedua masjid tersebut adalah bentuk akulturasi yang baik dan dapat diterima seluruh masyarakat dengan menjadikan kedua masjid tersebut seperti rumah ibadah layaknya masjid-masjid lainnya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang alkulturasi Masjid Lao-Tse II dan Imtijaj. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga harap dimaklum. Saya Akbar Dan Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.